Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Abraham Adiputra Wijaya. Ya, AbsenU adalah sebuah aplikasi yang kami buat nih selama 5 hari. Untuk perkenalan, AbsenU itu apa? Ya, AbsenU adalah aplikasi untuk monitoring absensi karyawan secara online dengan menggunakan fitur face verification. Ya, dan idenya tuh dasar dari apa? Dasar dari melihat kebutuhan para perusahaan-perusahaan yang menghadapi ya pandemi seperti ini yang mengharuskan pekerja-pekerja mereka jadi WFH. Ya, jadi kita membuat aplikasi absensi untuk pekerja-pekerja yang mungkin lagi online atau WFH seperti ini. Makanya aplikasi ini hadir untuk menolong suatu perusahaan atau organisasi dalam memonitoring pekerja-pekerja yang bekerja secara WFH. Seperti itu. Nah, lanjut. Sebelum kita berlanjut, kita juga perlu berkenalan dengan AbsenU Agents-nya ya, yang membangun aplikasi ini sampai jadi. Ya, kembali lagi kepada saya juga Abraham Adiputra Wijaya, dia memiliki background computer science dan memiliki role selain menjadi backend juga menjadi team leading, ya memiliki tugas selain mengatur juga eh, membuat TDD ya, terus pemodelan database dan juga pembuatan service-nya atau endpoint-nya. Nama saya Tian Syah Muhammad Farizal, background saya di Information System, dan tugas saya atau tanggung jawab saya di proyek kali ini di AbsenU adalah sebagai front end yang khususnya adalah website. Nah, jadi tugas saya adalah membangun website dari nol, dari proses desain sampai ke pengembangan dan juga integrasi dengan back end dan sampai akhirnya dipublish atau dideploy gitu. Perkenalkan, nama saya Theo Alkadri. Untuk background-nya saya social science. Di sini role saya sebagai back-end dan tugas utama saya adalah untuk pembuatan TDD, testing, untuk pembuatan database, dan juga pembuatan API atau endpoint-nya. Saya Abdullah Muzaki, background saya Chinese Studies. Pada proyek ini saya berperan sebagai front-end, yang mana saya bertanggung jawab dalam development mobile client. Dari mulai wireframing, kemudian styling, hingga fungsional dan publish aplikasinya. Jadi di sini kita akan melakukan testing. Dari sini kita bisa lihat coverage aplikasi ini untuk testingnya ada di angka 100%. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Baik, berikut adalah tampilan dari mobile client. Pertama-tama, user yang ingin menggunakan aplikasi kami, yang mana di sini adalah employee dari suatu company, harus mengisi seluruh field terlebih dahulu. Jika seluruh field sudah diisi, maka user juga harus menginput foto wajahnya yang akan dijadikan sebagai acuan untuk proses verifikasi ke depan. Apabila foto kemudian sudah diambil, user bisa menekan tombol register dan akun pun terbuat. Selanjutnya, user bisa masuk ke halaman login dan melakukan login dengan data yang sudah dibuat. Jika sudah login, maka akan tampil halaman screen utama, halaman home, yang dimana status awal defaultnya adalah status inaktif, yang menunjukkan bahwa user sedang tidak bekerja. Apabila misalkan sudah masuk jam kerja, dan kemudian user ingin mulai bekerja, maka user bisa menekan tombol clock in. Pada saat menekan tombol clock in, maka user akan diminta untuk melakukan verifikasi wajah. User harus memfoto dirinya, kemudian sistem akan mengecek apakah foto ini sama dengan foto yang pertama kali diberikan saat registrasi atau tidak. Jika sudah sesuai, maka status user akan berubah menjadi aktif, yang menunjukkan bahwa user saat ini kondisinya sedang dalam kondisi bekerja. Jika sudah waktu jam makan siang misalnya, dan user ingin break, user bisa menekan tombol break, maka statusnya akan berubah menjadi break. Jika jam makan siang sudah selesai dan user ingin kembali bekerja, bisa menekan tombol after break, maka statusnya berubah kembali menjadi aktif. Jika dalam kondisi aktifan ini, misalnya user iseng menekan tombol clock in atau mencoba untuk log out dalam kondisi aktif, maka sistem akan mencegah hal ini. Selanjutnya, pada sore hari, jika user sudah selesai bekerja dan ingin selesai bekerja, bisa menekan tombol clock out, maka akan diminta untuk verifikasi wajah kembali. Di sini saya akan menemukan apabila user memberikan foto wajah yang salah. Maka akan dicegah oleh sistem karena wajah
tidak sesuai dengan apa yang diberikan saat registrasi pertama kali. Di sini juga ada fitur leave permit yang mana jika user menekan tombol ini, maka user statusnya akan menjadi leave atau tidak bekerja pada hari tersebut. Misalnya ketika user sakit atau ada keperluan keluar kota, tidak bisa bekerja pada hari tersebut, maka ini adalah fitur yang cocok. Kemudian, selain itu, seluruh data terkait durasi berapa lama user bekerja, kemudian apakah user terlambat atau tidak, semua pun akan terekam lewat aplikasi ini. Oke, jadi sekarang saya akan mendemonstrasikan yang bagian website. Nah, di bagian website ini hanya HRD yang boleh login, karena kan ini fungsinya untuk monitoring absensi-absensi yang sudah dilakukan oleh karyawan di mobile gitu. Nah, langsung aja kita login sebagai HRD. Oke, setelah login akan dimunculkan dashboard gitu untuk melihat status karyawan saat ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat total karyawan di perusahaan ini ada berapa. Misalkan di sini ada 15, terus yang hadir atau yang tadi di mobile udah aktif itu berapa, terus yang leave, yang izin ada berapa, dan juga yang absen atau yang tidak aktif sama sekali gitu, itu ada 4 gitu kan bisa dilihat. Dan juga selain bisa lihat totalnya, di sini bisa lihat per orangnya gitu, detailnya gitu. Misalkan di sini kan bisa dilihat Diana Haris nih, oh aktif gitu. Dia jam berapa aktifnya? Jam 9. Oh, aman gitu ya. Jam 9 belum termasuk yang terlambat gitu kan. Selain itu, ada juga fitur yang bisa melihat detail-detail per karyawan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ada list-list karyawan yang ada, dan juga kalau misalnya kita pusing, aduh pengen nyari per orang gitu, kita bisa searching by name. Kita coba search by Theo gitu namanya, dan akan muncul Theo gitu. Nah, kalau kita klik detail, akan muncul detail-detail dari semua karyawan yang namanya Theo. Ada nama, email, kayak gitu-gitu. Dan juga bisa melihat total dari selama dia kerja di perusahaan, presentnya, absennya, late-nya, sama leave-nya gitu. Nah, selain itu bisa melihat reporting-nya. Reporting ini lebih ke lebih ke detailnya lagi gitu. Jadi bukan hanya total, kita bisa melihat per harinya Theo ini gitu gimana gitu. Nah, kita juga bisa melakukan filter by date. Misalkan kita pengen lihat tanggal 21 sampai tanggal 22, dia ini absen nggak sih atau aktif nggak gitu. Cuman karena Theo ini karyawan baru, jadi tidak ada nih tanggal 20 sampai 22. Dia mulai kerja tanggal 29 gitu kan, yang tadi kita lihat di reporting. Begitu untuk fitur-fitur semua yang ada di web. Jadi di sini mobile client dan web client itu terhubung dengan server dan menembakkan endpoint ke server. Lalu di dalam server, untuk di server sendiri kita terkoneksi ke dalam database dan juga Luxan. Maka jika melakukan verifikasi data, data yang dikirimkan akan dikirim ke Luxan. Sedangkan untuk register sendiri, data akan disimpan ke dalam database kita sendiri, tapi untuk fotonya itu akan dikirimkan juga ke Luxan untuk proses penyimpanan data sebagai bahan verifikasinya. Untuk sisa data yang lain seperti perubahan status dan juga yang lainnya akan didapatkan dari server melalui endpoint yang telah tersedia di server. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan tools apa yang digunakan untuk pembangunan aplikasi ini. Pertama, kalau dari backend kita menggunakan Node.js dan Express.js sebagai framework-nya, dan menggunakan Sequelize sebagai ORM-nya, dan PostgreSQL sebagai database-nya. Luxan adalah API yang kita gunakan untuk face recognition-nya. JS yang tadi dan Supertext untuk TDD-nya, Bcrypt Hash ada tools untuk mengencrypt password yang masuk, JWT untuk akses token-nya, dan Axios untuk tembak third API-nya. Seperti itu untuk dari back-end. Lalu kalau dari front-end sama-sama memakai React, dan kalau web pakai React.js, sedangkan kalau mobile menggunakan React Native, dan sama-sama menggunakan Redux sebagai state management-nya, dan untuk khusus mobile dia menggunakan Expo, dan kalau website untuk styling yang menggunakan Tailwind CSS. Lalu ada deployment tools, kita menggunakan AWS baik server maupun client, dan juga PM2 khusus server supaya service kita terus berjalan. Baik, itu saja dari AbsenYou. Terima kasih.